Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita bersama dengan Kak Hosea. Halo Kak Hosea. Halo Kak Riki. Bagaimana kabarnya? Ya lumayan baik lah ini. Bindeng-bindeng sedikit. Masih ada bindeng-bindengnya ya. Iya. Iya, kita doakan biar selalu sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai hari ini, kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami ketika kami membahas setiap bagian yang akan menjadi perenungan kami dan juga akan kami pahami bersama dalam pendalaman ajaran kali ini. Sertailah kami, sertai juga Kak Hosea yang akan memfasilitasi kami supaya kami bisa menangkap setiap pesan yang baik yang Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Hosea dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, hari ini temanya adalah mujizat di Alkitab. Iya. Mungkinkah terjadi di hidupku? Spektakuler. Iya, spektakuler banget ya. Mujizat. Nah, jadi ini arahannya adalah kalau kita ketika kita baca gitu ya di dalam Alkitab, kita menemukan beberapa kisah tentang mujizat yang Tuhan berikan. Lalu apakah mujizat itu akan sangat mungkin terjadi di dalam hidup kita gitu ya, Kak Hosea ya. Pertanyaannya menarik itu ya Kak Riki. Iya. Mungkin tidak sih terjadi di hidup kita? Jadi kan kadang kita berharap ketika membaca mungkin kita juga pernah berharap siapa tahu yang kayak begini bisa terjadi dalam hidup kita, tapi mungkin kita merasa belum pernah. Nah, itu bisa juga akan kita percakapkan ya pada Di hari ini. Hari Saat ini. Ya. Nah, Iya. kalau saya ini untuk kita lebih paham dulu nih kan karena kita bicara tentang mujizat. Jadi mujizat itu sebetulnya apa? Ya, kalau misalnya ya Kak Riki, kita melihat dari KBBI itu. Ini saya searching, KBBI itu mendefinisikan mukjizat sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia itu. Oke. Jadi peristiwa ajaib yang sukar dijangkau kemampuan akal itu. Nah, kalau kita geser gitu dari perspektif wawasan dunia Kristen itu, ya pertama-tama kita akan melihat bahwa ada beda manusia dan Allah itu. Manusia itu adalah makhluk yang terbatas itu, sedangkan Allah adalah tidak terbatas itu. Nah, jadi di sini ada gapnya sehingga kalau dalam epistemologi Kristen maka manusia hanya bisa mengetahui sebatas apa yang Allah beritahu sejauh manusia dapat mencari tahu. Nah, mujizat itu ada di ranah yang disebut ranah supranatural atau suprarasional gitu. Jadi yang sepanjang manusia cari tahu dan Allah beritahu itu adalah ranah yang rasional gitu dan natural secara kita sebutnya gitu. Nah, maka kita bisa pahami bahwa mujizat ini adalah peristiwa suprarasional gitu. Supranatural yang dikerjakan oleh intervensi Allah terhadap ciptaannya. Jadi ini adalah sesuatu yang melampaui akal manusia gitu. Beda dengan irasional ya. Irasional itu kan adalah kesalahan logis. Kesalahan berpikir. Kalau mujizat jadi kita pahami sebagai tindakan supranatural Allah dalam ciptaan yang natural itu. Nah, jadi kotaknya kita harus pahami di situ dulu nih biar nggak salah paham itu Kak Rik. Oke, berarti ini yang Allah hadirkan begitu ya? Betul. Di dalam kehidupan manusia. Ya. Dan sukar dijangkau oleh kemampuan akalnya manusia. Sukar dijangkau, bahkan kalau kita katakan hampir tidak bisa lah ya. Memang karena ranah itu adalah ranah yang tidak Allah jelaskan intervensinya bagaimana gitu. Walaupun kalau dalam ilmu pengetahuan macam-macam yang dilakukan, misalnya pada peristiwa di PL ketika Musa itu membelah Laut Tiberau. Pernah gitu waktu saya kuliah dijelaskan ada ilmuwan yang mencoba meneliti itu perbedaan suhu yang menyebabkan angin terbelah secara atau apa, ilmiahnya ya. Secara ilmiahnya gitu. Tapi titiknya ada di situ tadi. Suprarasional. Berarti tidak terjelaskan. Iya. Tidak dapat dijelaskan karena di luar akal manusia. Di luar akal manusia. Oke. Menarik nih ya. Jadi mungkin kita di awal bisa memahami dulu bahwa
mujizat itu ya terjadi atas perkenanan Tuhan begitu ya. Betul, ya. Jadi itu rasanya itu ya prinsip yang paling utamanya ya, atas perkenanan Tuhan dan di luar kemampuan akal kita sebagai manusia. Yang Nah, kalau terbatas. di perjanjian lama berarti kira-kira apa lagi nih? Ya selain paling yang terkenal sih Musa itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 7 sampai 12 ya kalau enggak salah, semoga benar ingatannya. Itu 10 tulah gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita menelisik ya Kak Rik, ini nanti akan jadi prinsip yang penting juga untuk kita melihat mujizat itu di Alkitab nih, kacamatanya sebenarnya apa sih? Kalau kita melihat di Keluaran ini sebenarnya di dalam culture, di dalam kepercayaan masa itu gitu, Allah itu melakukan mujizat ini dalam kacamata tadi ya, tindakan supra rasional, supranatural tadi. Tulah-tulah itu diberikan untuk menunjukkan bahwa Allah itu yang berdaulat, bahkan melampaui dewa-dewa atau penyihir-penyihir yang dipercaya di Mesir. Termasuk tulah yang gelap gulita itu menyatakan bahwa Allah itu yang berkuasa melampaui Firaun dan juga dewa matahari gitu, yang dipercaya sebagai penguasa di langit Mesir di kebudayaan masa itu gitu. Itu tentang Musa gitu dan juga kehidupan di Keluaran gitu. Kalau di PL yang lainnya yang terkenal lagi itu ini Sadrak Mesak Abednego. Itu kan kisahnya Sadrak Mesak Abednego ini tidak mau menyembah Allah selain Allah Israel yang mereka percaya, dan akhirnya mereka dihukum gitu. Nah, ini terjadi juga sebuah tindakan supranatural, suprarasional yang dilakukan Allah gitu. Ketika mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak terbakar gitu. Nah, seharusnya secara natural kan namanya orang dimasukkan ke api harusnya terbakar ya. Entah reaksi kimia, fisikanya semacam apa. Tapi di sana sejarah mencatat, kitab suci juga mencatat bahwa di situ bahkan dikatakan ketika itu yang dilihat itu adalah 4 orang gitu. Jadi harusnya kan 3, Sadrak Mesak Abednego itu. Dan dicatat bahwa akhirnya dari peristiwa itu terpujilah Allah Israel, ia mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya. Nah, jadi kacamata di PL nih, mujizat itu sebenarnya dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaannya gitu. Dan juga misinya yaitu berita keselamatan dan kemuliaan Allah. Sama juga di PB sih Kak Rik ya. Kalau kita lihat maju lagi di dalam mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu, kita ambil sampel aja supaya enggak semuanya. Yang banyak ya mujizat Yesus ya. Banyak banget. Yang terkenal pertama itu mengubah air menjadi anggur, mujizat pertama, Yohanes 2. Terus ada juga ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Matius 14 dicatat di Matius 14. Dan juga ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ini juga di dalam sejarah juga macam-macam ada. Saya pernah mendengar juga dalam sebuah khotbah itu pendeta menafsirkan waktu roti itu dipotong terus muncul lagi gitu. Atau macam-macam, tapi yang jelas kitab suci sebenarnya enggak mendetailkan hal itu gitu. Yang dicatat adalah karya Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan tuh 5.000 orang tuh makan kenyang dan sisanya 12 keranjang. Atau contoh lain ketika Yesus menyembuhkan orang sakit gitu. Di Yohanes 9 Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, di sini menarik tuh Kak Rik, ada sebuah catatan ya. Ini juga jadi pegangan juga untuk kita melihat mujizat yang dilakukan Tuhan tuh, bahwa ketika di situ kan ditanya, ini orang ini buta sejak lahir nih gitu. Siapa sih yang berdosa gitu? Apakah dosa ayah ibunya sehingga orang ini dihukum untuk buta gitu, mendapat tulah dalam tanda kutip buta?
Tapi situ firman Tuhan mencatat Yesus menjawab bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi di dalam mujizat Yesus menyembuhkan orang buta ini sebenarnya ada misi bahwa Allah ingin menyatakan pekerjaannya melalui mujizat itu. Gitu. Nah, jadi secara frame-nya sebenarnya kita melihat bahwa pekerjaan atau mujizat yang dilakukan Yesus juga di dalam pelayanannya ini yang kita lihat tadi macam-macam mujizat itu misinya adalah memberitakan keselamatan dan pekerjaan Allah gitu. Itu juga bisa kita lihat di bagian-bagian kitab yang lain. Oke. Jadi pada dasarnya kalau Yesus ketika dia melakukan mujizat berarti ada berita keselamatan ya, begitu ya? Iya, betul. Oke, terkandung lewat tindakan berarti. Kalau yang mujizat kan tindakan ya, kalau yang perumpamaan kan bagian dari metode pengajaran Yesus. Iya. Gitu ya. Oke. Metode pengajaran zaman itu yang dipakai Yesus gitu. Nah, kalau yang lainnya setelah masa-masa di Perjanjian Baru nih, setelah Yesus naik ke surga, lalu apa yang terjadi? Apakah masih ada mujizat yang lain? Ada. Mungkin yang paling dekat ini ya karya Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, nah di situ tuh dicatat bahwa ketika Roh Kudus hadir peristiwa api itu yang hinggap ya Pentakosta, sehingga murid-murid memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa lain gitu. Nah, ini Alkitab secara jelas itu mencatat bahwa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan orang-orang yang terdiaspora dari berbagai bangsa itu bisa mengerti berita Injil itu. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat frame-nya sebenarnya juga kacamatanya mujizat gitu, karena catatannya itu adalah bahasa ibu masing-masing orang asing di situ. Kecuali kalau mereka ngomong dalam bahasa Yunani gitu, lingua francanya. Di masa itu mungkin ya cukup natural gitu, tapi murid-murid nih yang notabene adalah orang Yahudi, mereka Allah bekerja secara suprarasional membuat mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain ini bahasa bangsa lain gitu. Sehingga berita Injil ini bisa tersampaikan ke orang-orang yang memakai berbagai bahasa itu. Nah, sama juga ketika Petrus menyembuhkan yang dia dituntut di pengadilan itu, menyembuhkan orang lumpuh itu. Itu kan juga dia nyatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Termasuk juga ketika peristiwa Dorcas dibangkitkan Tabita. Itu muatannya juga akhirnya kitab suci mencatat bahwa akhirnya orang melihat karya Tuhan gitu. Mengenal Yesus. Jadi tetap Pak, setelah Tuhan Yesus pun naik ke surga, mujizat itu terjadi dan tujuannya masih selaras bahwa menyatakan kemahakuasaan Allah dan berita keselamatan yang dari Allah. Sepanjang itu sih gitu. Oke. Jadi ketika kita bicara soal mujizat termasuk di Perjanjian Baru pun ini juga bicara ya malah makin jelas ya tentang berita keselamatan Allah. Tapi bisa disimpulkan gini enggak? Jadi waktu masa Yesus ada mujizat, setelah Yesus kan juga terjadi mujizat ya. Apakah itu berarti juga di sepanjang ini kita bicara yang di Alkitab dulu ya, sepanjang yang ada di Alkitab ini berarti berita keselamatan itu terus diberitakan gitu. Betul. Gitu ya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya kan pekerjaan di PL itu kan pointing kepada sentralnya karya keselamatan tuh yaitu di dalam Yesus Kristus gitu. Oke. Nah, jadi itu merupakan sebuah rangkaian dari Kejadian, Keluaran tuh pointing ke Yesus itu. Dan setelah Yesus mengkaryakan karya salib, yang diberitakan itu adalah keselamatan yang di dalam Kristus itu. Nah, itu yang dicatat di dua peristiwa tadi itu kan, Petrus dan juga Pentakosta yang dimention itu. Oke. Ya berarti kalau misalnya mau kita simpulkan di bagian awal, ya berarti selama berita keselamatan itu masih Tuhan terus hadirkan, berarti apakah itu juga selaras dengan ya di zaman sekarang mujizat itu juga bisa terjadi? Yap. Betul, selama gitu kita percaya
Allah itu eksis gitu, dan dia adalah yang berdaulat, mujizat itu mungkin terjadi. Dan bisa terjadi di hidup siapapun. Ya. Ini kan pertanyaan temanya itu ya. Pertanyaan temanya itu gitu. Nah kalau sebenarnya mundur ya Karik, kalau pertanyaan temanya kan itu, mungkin nggak sih mujizat itu terjadi? Nah kalau kita mundur ke pemahamannya gitu, sebenarnya mujizat itu kan tidak harus terjadi secara fisikal gitu. Kalau bicara tentang hal yang suprarasional, supranatural, sebenarnya mujizat Allah itu terjadi pada hidup setiap orang percaya gitu. Manusia itu kan sebenarnya manusia berdosa. Artinya nature-nya juga secara nature itu adalah mengarah kepada dosa gitu. Nah, ujungnya apa? Nature dosa itu menolak dan memberontak kepada Tuhan gitu. Nah, secara suprarasional, supranatural, sebenarnya Roh Kudus itu berkarya dalam setiap hati orang percaya yang menjadikan kita bisa percaya gitu. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebenarnya adalah mujizat Tuhan gitu. Karena sebenarnya secara natural manusia itu harusnya menolak dan memberontak kepada Allah, tetapi Roh Kudus berkarya membaharui hati kita, berkarya dalam diri kita secara supranatural, suprarasional sehingga kita bisa percaya. Itu salah satu buktinya. Jadi ya sesederhana kita yang sebetulnya adalah berdosa lalu diampuni, dan Roh Kudus itu selalu menuntun kita untuk meninggalkan dosa itu juga bagian dari mujizat gitu. Betul. Ya. Iya, itu adalah mujizat. Karena secara nature harusnya manusia nggak gitu. Kalau kita bicaranya bicara nature-nya ya kayak apa, lalu ada suprarasional yang Tuhan berikan gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita mau bicarakan mujizat ini lebih dalam ya. Ada nggak misalnya fenomena-fenomena tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa dianggap mujizat tapi sebenarnya kita justru jadi ragu nih mujizat atau bukan gitu. Nah, itu seperti apa tuh? Biasanya kan yang rame nih ya, ada misalnya KKR kesembuhan. Atau apa. Nah, sebenarnya ini yang sangat perlu kehati-hatian ya Kak Rik. Ini menurut saya gitu. Karena kita mesti bijaksana dan benar-benar hati-hati melihat setiap fenomena yang ada itu. Kalau dari peristiwa-peristiwa di dalam sejarah sih ada berbagai kesaksian mujizat tuh yang dialami misionaris gitu. Salah satu contohnya itu ada kisahnya Ludwig, itu misionaris dari Denmark yang menginjil di Borneo ya. Borneo itu Malaysia sama Indonesia, Kalimantan. Ya, Kalimantan, daerahnya pulaunya ini ya, Kalimantan ya. Iya, kalau nyebut seluruh Borneo. Kalimantan itu. Nah, di situ dia cerita bahwa Tuhan tuh menyembuhkan dia sakit kakinya ketika sebenarnya dokter sudah memvonis bahwa dia nggak akan bisa sembuh gitu. Dan kisah kesaksiannya sih dari kesembuhannya itu dia bertekad, dia mau memberitakan bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh nyata hadir ada di dalam kehidupan. Makanya dia berangkat menjadi misionaris di Kalimantan gitu. Nah, kalau kita lihat sangat mungkin itu adalah penyataan karya suprarasionalnya Tuhan gitu. Nah, tapi hati-hati juga gitu, karena ada juga di dalam perjalanan tuh gereja menantang, ini dalam sudut pandang saya mengatakan menantang Tuhan untuk melakukan mujizat gitu. Ya, di Afrika ada pendeta yang menyuruh jemaatnya minum racun gitu. Dalam katanya apa? Karena Tuhan tuh kan berdaulat nih, Tuhan bisa nih ngasih kita mujizat sehingga kalau kita minum racun kita nggak mati gitu. Nah, tapi naasnya yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Bukannya mujizat itu diberikan Tuhan, tapi justru rumah sakit yang menjadi tujuan destinasinya gitu. Nah, kalau saya suka memakai pandangannya Pak Daniel Lukas ya, Karik. Jadi beliau itu memberikan 4 kriteria gitu untuk menilai fenomena yang terjadi gitu. Yang bisa jadi itu adalah supranatural atau tampaknya saja supranatural. Jadi karena dengan 4 kriteria ini kita jadi tahu nih buat ngukur gitu ya. Iya, paling tidak kita bisa mengenali dan menilai dengan bijak lah. Ini sungguh-sungguh atau enggak gitu. Ya, kalau kembali ke Alkitab tadi, ini kriteria pertama yang dikasih dari Pak Daniel tuh,
Yang pertama adalah tujuan dari mujizat itu, karya Roh Allah itu adalah untuk memuliakan Tuhan gitu. Oke. Nah, ini perlu kehati-hatian di sini karena peristiwa supranatural, fenomena itu suka dipakai juga oleh pengajar palsu, iblis atau roh jahat gitu. Nah, karena kalau mereka yang pakai ujung-ujungnya kan pasti bukan untuk memuliakan Tuhan ya. Misalnya kalau sekte ya untuk cari pengikut gitu kan, Karik. Nah, ini perlu kehati-hatian di sini gitu. Nah, termasuk di dalam kekristenan juga, kalau misalnya mujizat itu dipakai dalam tanda kutip, didramakan untuk mendapatkan jemaat, untuk mendapatkan pengikut. Nah, itu kita perlu kehati-hatian juga untuk melihat di situ. Karena biasanya ujungnya bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi dalam tanda kutip lembaga atau ketenaran si pendetanya atau siapa itu. Atau bahkan target acara. Ya, betul. Ya, gitu ya. Kalau zaman sekarang YouTube biar viewernya banyak, subscribernya Jadi mungkin banyak. ini ya biar kita lebih ini lagi ya. Maksudnya ya ketika ada ya peristiwa mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang sedang disampaikan oleh Kak Hosea ini adalah ketika sebuah situasi yang sebetulnya gitu ya bisa jadi bukan mujizat tapi dikemas seolah-olah mujizat. Ini adalah mujizat. Jadi peristiwa seperti ini mungkin ya gitu ya, mungkin terjadi ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu. Dan sangat mungkin kita diundang untuk menyaksikan, entah menyaksikan yang mujizat yang Tuhan kasih atau yang nampaknya seperti mujizat. Jadi dengan tolok ukur ini kita jadi tahu gitu ya kira-kira akan kayak apa. Saya membayangkan soal dari tadi takutnya masih ada yang nanya gini, ini memang beneran ya bisa kayak gitu gitu loh. Iya, betul. Tuh. Oke, dan biasanya itu sengaja dibuat biar tenar itu Kak Rik, yang drama itu ya. Karena tujuannya itu subscriber tadi. Nah, lanjut nih. Yang kedua gitu. Karena otoritas dari firman Allah, dari Roh Allah adalah firman Allah gitu. Jadi kriteria yang kedua adalah hal ini harus selaras dengan firman Tuhan gitu. Kalau di Injil Yohanes itu dikatakan ada roh yang menyesatkan. Suatu tanda dari pengajar palsu adalah mereka melayani dengan otoritas diri sendiri, bukan dari firman Allah gitu. Nah, ini bahayanya itu adalah karena bisa saja hal yang dikemas itu nampaknya mujizat itu bukan membimbing orang membawa pada misi kebenaran, tapi pada misi yang salah tadi. Dan biasanya otoritas yang dipakai itu bukan lagi kebenaran firman Tuhan tuh, Arik. Tapi sudah yang lain. Supaya apa? Supaya tujuannya itu tadi ketenaran atau apa itu yang menjadi otoritas. Maka kesembuhanlah, maka kamu harus bergereja di sini gitu. Oke. Nah, yang ketiga nih, lanjut biar cepat juga. Berita utama yang dikaryakan Roh Kudus adalah penebusan atau karya Allah yang menebus manusia di dalam Kristus. Nah, ini berkelindan juga dengan yang kedua tadi kali. Jadi balik lagi, kalau berita yang dibawa itu bukan Injil Tuhan Yesus Kristus gitu, atau muatan yang dibawa itu muatan yang lain gitu. Nah, ini perlu dipertanyakan juga, fenomena ini benar nggak sih gitu. Nah, jadi secara gamblang juga kalau kita lihat misalnya dukun apa mempraktekkan apa gitu Karik, itu kan jelas banget ya bahwa ini tentu udah jelas pesannya bukan Kristus, maka itu bukan mujizat dari Allah gitu. Nah, tapi yang perlu kehati-hatian kalau ini dikemas nampaknya dari Kristen dari gereja. Dan yang keempat itu sarana Roh Kudus adalah hamba Tuhan yang konsisten dengan kebenaran Allah gitu. Dengan kebenaran firman Allah. Nah, ini yang perlu ditelisik juga gitu, karena biasa kalau kita melihat fenomena yang besar-besar itu perlu ditelisik juga siapa sih ini hamba Tuhannya gitu. Kalau di Netflix itu kan baru rame yang ada film The Holy Betrayal itu kan. Iya. Itu seorang pendeta di Korea yang mengatakan bahwa dia itu adalah Mesias, dia melakukan mujizat kesembuhan. Tapi ternyata dia adalah penjahat seksual gitu. Iya. Nah, ini kan secara gamblang bahwa
ternyata nyatanya menipu gitu. Ya kan, nampaknya dia kemas itu sebagai mujizat, tapi dari hamba Tuhan yang tidak konsisten, tidak hidup selaras dengan kehendak Tuhan, itu jadi kriteria. Nah, 4 hal itu tadilah Kak Rik, ini yang dikasih Pak Daniel Lukas tuh untuk kita bisa lihat, menilai fenomena itu dengan lebih bijaksana. Nah, berarti gini, kalau kita coba ambil contoh ya, misalnya ketika kita lihat sesuatu gitu yang bagi kita ini adalah karya yang di luar kemampuan akal kita, yang muncul dalam kehidupan atau pengalaman kita. Berarti kalau kita lihat bahwa ternyata karya ini adalah membuat orang tersebut atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya semakin memuliakan Allah. Lalu kita ngerti bahwa Roh Kudus itu menuntun kita pada firman Allah, lalu juga mengerti kalau yang terjadi dalam hidup kita ini adalah tentang cara Allah yang membebaskan kita dari setiap keterbatasan kita, termasuk dari dosa kita. Lalu juga ketika peristiwa itu menjadi bagian dari karya Roh Kudus yang benar-benar bisa kita rasakan, berarti itu mujizat. Ya, secara bijak kita bisa menilai dari 4 poin itu tadi. Gitu. Tapi balik lagi itu Kak Rik, bahwa sebenarnya Tuhan itu kan menyatakan kehadirannya, menyatakan eksistensinya dan kasihnya kepada kita itu kan tidak melulu harus melalui mujizat. Mujizat. Misalnya kita yang percaya ya, kita percaya pada Tuhan, kita menaruh iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak harus selalu melalui peristiwa seperti Paulus dan Zakaria gitu. Yang harus buta dulu gitu, dijumpai Yesus sendiri baru kita percaya. Nah, karya suprarasional Tuhan itu kan tidak harus selalu spektakuler, tapi nyatanya juga nyata di dalam hidup kita gitu. Nah, hal itulah juga yang harus kita pegang gitu. Walaupun mujizat itu mungkin terjadi pada diri kita, tapi jangan selalu kita berpegang di situ gitu, sebagai titik kita melihat bahwa Tuhan tuh sungguh eksis di dalam kehidupan kita. Dulu tuh saya ingat soalnya satu mujizat yang saya harapkan adalah ketika masih SD saya lupa belajar terus besoknya ulangan. Berdoa kan? Berdoa. Karena katanya kalau berdoa bisa mengerjakan. Iya. Ternyata tidak. Karena tidak keluar apa-apa, ya nggak belajar kan gitu. Iya, betul. Yang dipelajari akhirnya ini pengalaman. Hikmahnya justru hikmahnya itu. Oke. Dari mujizat yang nggak Tuhan nyatakan malah Tuhan mengajar kita. Iya, dihajar bener, suruh belajar lagi. Oke, kalau gitu berarti dengan banyaknya, maksudnya banyaknya karya yang luar biasa yang kita sebut sebagai mujizat dalam Alkitab itu apakah mungkin nih terjadi di dalam kehidupan kita? Jadi bukan hanya soal mujizatnya, pemahaman mujizatnya, tapi contoh-contoh mujizat itu kayak misalnya tadi ya air menjadi anggur, terus juga orang yang sakit disembuhkan, itu mungkin nggak terjadi? Standpoint saya Kak Rik, mungkin atau tidak mungkin itu mungkin terjadi karena kita percaya Allah berdaulat dan Allah itu eksis gitu. Bahkan dia juga menilai kita sampai masa ini. Dia nggak hanya Allah yang hadir di zaman PL dan zaman Rasul gitu. Akan tetapi yang jadi titiknya itu adalah Tuhan tidak selalu, mujizat ini kan otoritasnya pada Tuhan ya. Terserah Tuhan mau ngasih atau enggak gitu. Dan yang kita harus belajar adalah kita tidak selalu memerlukan mujizat untuk percaya bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Dan hal yang sebenarnya nyata yang tadi saya sampaikan juga bahwa mujizat itu terjadi ketika kita sudah percaya pada Yesus itu gitu. Itu harusnya jadi mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita yang berdosa ini terus percaya bahwa Yesus akan selalu bersama dengan kita gitu ya. Bahwa Roh Kudus itu menginsyafkan kita, Roh Kudus membimbing kita di dalam kebenaran. Sebenarnya itulah mujizat di Alkitab yang terjadi. Yang tidak diterima orang-orang yang menolak Yesus walaupun mereka sudah menikmati roti dan ikan
hasil dari mujizat Yesus Oke. itu gitu. Nah itu soalnya tadi saya berpikirnya gitu Kak Hosea. Jadi kalau kita bicara mujizat, ini saya membayangkan ya, misalnya ada pendeta khotbah gitu, lalu Iya. ngomong soal yang sakit jadi sembuh oleh Yesus, lalu yang nggak punya makanan diberi makan sama Yesus 5 roti 2 roti dan ikan 2 itu, ikan, dari ya. yang dilihat nggak cukup ternyata bisa cukup. bahkan berlebih gitu kan. Nah itu kan bagi saya itu kan hal-hal keseharian yang sangat mungkin kita jumpai gitu. Kita ketemu sama orang yang lagi sakit atau bahkan kita lagi sakit, kita bahkan berdoanya kan juga gitu. Tuhan tolong saya diberi kesembuhan gitu. Lalu yang ini yang sedang merasa tidak begitu cukup hidupnya, Tuhan berikan kami kecukupan. Lalu ya ketika membaca kisah mujizat itu, mungkin bisa muncul perasaan kok enak ya. Begitu dia ngomong terus sembuh nih, saya juga mau gitu. Nah, sebenarnya kok enak kayak yang Iya. tadi ya, nggak Nah, usah itu- belajar tadi. Iya, benar ya. Termasuk kan gitu kan. Termasuk itu, Iya, betul. waktu saya kecil nggak usah belajar, berdoa aja, ntar pasti Tuhan bantu jawab kan gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Ya poinnya tetap sama sih. Jadi Hmm. yang nature itu pun bisa Tuhan pakai untuk membuktikan kasih dan kehadirannya dalam hidup kita gitu. Kalau di Mazmur 19 ayat 2 di situ kan langit dan cakrawala menceritakan kemuliaan Allah itu kan. Ya sebenarnya melalui alam semesta, melalui orang-orang yang hadir di sekitar kita. Bahkan kalau kita yang hidup di zaman sekarang melalui kitab suci, itu kan Iya, Tuhan iya. sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Dia itu ada dan Dia sungguh mengasihi kita gitu. Oke. Bahkan kalau saya ya Kak Rik, waktu saya misalnya ada dalam kondisi kekurangan dan memerlukan gitu, saya termasuk orang yang jarang memikirkan mujizat kayak gitu tadi ya. Tapi saya memaknai bahwa ketika ada orang yang menolong saya, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan itu, dan wujud kasihnya Tuhan buat saya. Saya bahkan jarang memimpikan bahwa wah tiba-tiba ada roti mana yang jatuh di depan rumah gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada tetangga ngasih berkat gitu, ada saudara yang ulang tahun syukuran nganterin kotak nasi gitu, Iya, iya. itu berkat Tuhan itu buat saya gitu. Oke. Jadi nggak harus selalu hal yang supranatural, tapi yang nature itu juga bisa dipakai Tuhan. Iya. Dan juga nggak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. betul. Maksudnya yang kita pikirkan gitu. Tapi ada banyak cara Tuhan gitu ya untuk Dia menghadirkan mujizat-mujizatnya buat kita tiap hari. Nah itu poinnya itu kan, malah di situ. Iya, iya, iya. Nah kalau gitu berarti kita perlu punya ini ya, ketajaman untuk apa ya, mungkin istilahnya selalu diasah iman kita, Betul. selalu diasah cara kita untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Fungsinya merenungkan dan berefleksi adalah supaya kita punya ketajaman itu betul ya. Jadi Iya. misal lagi sakit, kita tahu bahwa proses pemulihannya tidak sebentar. Iya. Lalu dalam satu titik kita merasa bahwa Tuhan beri kita mujizat, durasi sakitnya tidak sepanjang yang waktu divonis di awal gitu ya, misalnya, atau ditentukan di awal, proses pemulihannya berlangsung lebih cepat gitu. Atau juga justru ketika kita lagi ada di tengah-tengah sakit yang misalnya kondisi tubuh sedang sakit, ya lagi nggak punya uang gitu, justru Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa ada di tengah situasi itu. Iya. Itu bagian dari mujizat juga kah? Sebenarnya ya kalau balik ke definisi mujizat yang di awal tadi, tentu dalam tanda kutip kita melihat itu sebagai hal yang natural gitu, Oke. bukan yang supranatural. Tapi ya yang kita lihat itu adalah ada agenda Allah di hidup kita gitu. Itu malah justru poin pentingnya. Karena mujizat itu kan dilakukan Tuhan untuk menyatakan agendanya itu tadi. Nah seperti yang kalau dalam pandangan saya tadi yang saya sampaikan adalah Tuhan bisa memakai yang nature itu untuk mengajar dan memperlihatkan kasihnya kepada kita. Iya. Ya kalau kita sakit kita minta Tuhan aku pengen mujizat gini. Kalau Tuhan nggak kasih ya itu otoritasnya Tuhan gitu. Tapi yang perlu kita belajar lihat adalah dari sakit yang kita alami itu kita bisa melihat Tuhan nggak sih di situ. Iya, iya.
Karena ya maksudnya beberapa kisah-kisah tentang mujizat itu yang dipaham, yang kita secara umum Iya. pahami mujizat, justru saya tertariknya bukan pada endingnya, Nah, tapi pada titik tengahnya, tengahnya. Iya, karena perjalanannya. misalnya gini ya, kalau kita bicara mujizat Tuhan gitu ya, yang sakit pasti sembuh gitu ya. Iya. Kalau kita bicara mujizat nih, yang nggak punya jadi punya gitu ya. Betul, Jadi betul, dari yang iya. susah jadi senang gitu kan. Nah, endingnya kan udah tahu tuh. Udah tahu kan Iya. endingnya pasti gini. Apalagi misalnya dia diundang untuk memberi kesaksian tentang mujizat. Dulu saya pernah ini. Loh sekarang sehat kan karena dia bisa ada di depan gitu. Nah, tapi tengahnya ini loh. Nah, buat Iya. saya tuh, kalau saya secara pribadi, saya selalu penasaran tengahnya. Karena di tengah itu justru proses bergumulnya gitu. Nah, seringkali yang saya perhatikan orang-orang itu takjub pada hasil akhirnya, lalu kemudian melupakan apa yang Di tengah itu. di tengahnya itu. Jadi menurut saya justru cerita tengahnya itu yang sebenarnya pergumulan, mulai dari dia merasa jatuh dan sebagainya, lalu bagaimana Tuhan menolong dia. Nah, buat saya itu yang sebenarnya bisa nggak ya saya kayak gitu loh. Ketika misalnya nanti saya mengalami sebuah peristiwa, bisa nggak ya saya punya kekuatan seperti yang dia ceritakan gitu. Dan ya kalau mau kan, jadi kalau mau sembuh, ini saya secara rasional ya ini. Berarti ya kalau saya mau sembuh, maka kalau saya mau cukup uang saya, kalau saya mau cukup ini, berarti saya harus cara berpikirnya kurang lebih seperti yang tadi dia ceritakan gitu. Bertahan, ngerti bahwa Tuhan, mengenali pelan-pelan gimana cara Tuhan dia mengenal Tuhan dalam hidupnya. Proses-prosesnya susah tapi dia tetap bisa bertahan di situ. Nah, bagi saya justru itu bagian dari supranasional ya, maaf ya. Suprarasional, karena mungkin tidak pernah terbayangkan dulu akan memikirkan itu gitu. Tapi kemudian rasanya memang Tuhan hadir dengan cara yang seperti itu juga. Betul sih Karik. Bisa kita maknai demikian gitu, karena kalau kita tahu lirik lagu yang dari ayat Alkitab juga kan ada dikatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak timbul di dalam hati itu disediakan Tuhan gitu. Nah, kayak tadi kan PR-nya itu kan adalah proses tengahnya itu tadi kan, bagaimana kita memaknai dalam perjalanan. Nah, kalau perspektif cerita gitu, kalau cerita nggak ada endingnya kan ya nggak mungkin dicatat gitu. Nah, saya sangat percaya gitu ya, banyak orang yang meminta mujizat pada Tuhan dan nggak dikasih gitu. Ya karena mujizat nggak dikasih ya nggak jadi spektakuler ceritanya. Tapi justru di sana ada agenda Tuhan gitu, bahwa melalui jalan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan nih, pengennya mujizat, Tuhan pakai jalan yang lain yang natural gitu. Sebenarnya Tuhan juga menyatakan tindakannya yang suprarasional itu tadi gitu. Bahwa sebenarnya dia juga berkarya di dalam kehidupan kita, dan kalau kita berpegang pada Alkitab, Tuhan merancangkan rancangan yang baik gitu. Jadi kalau misal ya mujizat itu betul terjadi ya, seperti yang ada di Alkitab, lalu kemudian terjadi dalam hidup kita, berarti kalau kita berangkat dari 4 kriteria itu, ketika mujizat itu yang benar-benar di Alkitab tadi kita pikir kok bisa ya, mungkin nggak sih kalau aku lagi ngalami ini terus Tuhan kasih kayak gitu, lalu terjadi itu. Misalnya orang, ya kita percaya ya, orang disembuhkan lewat doa dan sebagainya gitu ya. Orang yang merasa kekurangan, doa itu menguatkan dia dan sebagainya. Berarti kita harus semakin bisa memuliakan Allah. Betul. Begitu ya. Jadi ketika udah diberi, justru tujuannya adalah untuk memuliakan Allah kan gitu ya. Tadi ya dari kriterianya kan, dari patokannya kita kan harus makin bisa memuliakan Allah, dan itu justru akan bikin kita makin kenal dengan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah hadirkan. Yang harus kita lihat yaitu Karik, bahwa kalau mujizat itu sungguh terjadi, berarti Tuhan menyatakan sungguh-sungguh kepada kita. Ibaratnya kalau orang tua tuh ngomongnya keras banget tuh, ini loh saya benar-benar aku mengasihi kamu gitu. Tapi ya yang dipegang harus itu tadi gitu Karik, bahwa Tuhan tidak selalu memakai yang supra.
Tidak selalu supra memakai itu yang tadi. supra rasional ya untuk menyatakan kehadirannya. Iya. Tapi betul, dan kalau kita melihat tujuan itu secara utuh, ya harusnya peristiwa itu yang kita pakai, kita saksikan untuk menyatakan kasihnya Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita yang sungguh-sungguh terjadi. Oke. Ini ada 2 ini yang harus dijawab sama Kak Hosea. Iya. Yang pertama, Kalau hostnya pendeta gini nih. yang pertama, ini sekalian closing statementnya ya. Jadi Iya. yang pertama adalah kalau kita lagi ragu, ini sama yang lagi kita jalani. Mungkin ada yang berpikir juga kayaknya mujizat nggak akan pernah terjadi dalam hidupku gitu. Nah, kira-kira gimana cara supaya bisa ngerasa bahwa emang Tuhan bersama dengan kita? Caranya, Ya. kalau di Mazmur itu kan ada diam dan ketahuilah bahwa aku inilah Allah gitu. Oke. Biasanya rasa khawatir itu muncul, rasa gelisah itu muncul karena kita lupa sama Tuhan gitu. Kita terlalu sibuk sama porsi kita sendiri. Aduh, kita kerja A B C D D D D D. Tapi kita lupa gitu. Kalau kita punya Tuhan dan kita ibaratnya kita nggak melihat siapa nih yang menggandeng hidup saya gitu. Jadi untuk menjawab itu, kalau dari saya gitu, ambil waktu, tanya kepada Tuhan dan beri ruang untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Oke. Itu sih Kak Rik. Nah, sekarang terakhir. Kan 2 kan tadi ya, itu kan baru 1. Yang kedua. Oke, terima kasih buat yang pertama. Yang kedua ini pasti akan menegaskan buat kita juga. Jadi gimana caranya nih kalau misalnya kita ngerasa bahwa memang nih Tuhan kasih banyak sekali ternyata ya penyertaan Tuhan, bentuk-bentuknya dan segala macam, termasuk mujizat, supaya kita bisa terus bersyukur sama semua yang udah Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Supaya kita bisa terus bersyukur, ya balik lagi, diam lagi. Karena balik lagi, kalau kita nggak memberi ruang untuk misalnya kita berkomunikasi sama Tuhan gitu. Kan privilege kita kan bisa ngobrol sama Tuhan melalui doa nih gitu. Iya, betul. Gak perlu macam-macam. Nah di sana kita akan peka bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kalau Alkitab katakan semesta ini bekerja, itu pun karena grace-nya Tuhan gitu, kasihnya Tuhan. Nah disitulah sebenarnya kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya memaknai orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menolong saya, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan itu. Ya terserah kita mau katakan itu supra rasional atau supranatural gitu. Kita bisa melihat itu sisinya natural gitu, karena ya namanya orang menolong itu kan rasional gitu, karena mengasihi. Tapi sebenarnya secara koneksi kita bisa nyebut itu juga supra rasional, karena itu adalah karya Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menolong gitu. Nah, ketika kita semakin peka bahwa hal-hal kecil itu adalah ada tangan Tuhan yang merajutnya di sana, kita makin akan bisa bersyukur gitu. Jadi makin kenal Tuhan, makin peka, makin bisa bersyukur. Oke, terima kasih. Hal-hal itu dalam Iya, terima kasih Kak Hosea sudah menjelaskan buat kita semua. Semoga kita juga jadi makin makin memahami apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, termasuk juga semakin menguatkan kita, terutama ketika kita juga mungkin ada di tengah situasi sedang menantikan mujizat dari Tuhan. Ya. Kak Hosea, bolehkah tutup dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh membahas tentang mujizat Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa mujizat itu sungguh ada dan menyatakan Tuhan yang mengasihi umat manusia. Tapi biarlah Tuhan kami juga belajar, mungkin ada kami yang mengalami kegelisahan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menantikan mujizat Tuhan, tapi biarlah kami diajar untuk kami peka bahwa Allah berkarya tidak hanya melalui hal yang suprarasional, tetapi melalui orang-orang yang hadir di sekitar kami, melalui alam semesta ini. Biarlah kami boleh belajar melihat bahwa Tuhan hadir dan Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu sadar bahwa Tuhan
beserta kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan merancangkan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk materi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Hoseat. Sama-sama Kak Riki. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti sejak awal. Sampai kita ketemu di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.